Wah, saya bangkrut. Kenapa tuh? Apa kena serang rudal Iran? Waduh. Jangan langsung ke sana, Bang. Takut, Bang. Takut kenapa? Habib. Gimana sekarang zaman sudah mulai akhir ya? Iya, Bib. Ini juga kita tuh ajak ngobrol Habib Xing tuh sekarang karena pengen minta wejangan, Bib. Udah masuk akhir dunia nih, Bib nih, kayaknya nih. Iya, karena tanda-tanda akhir dunia tuh angkringan udah mulai hilang. Angkringan hilang, Bib. Memang ya. Karena jual tuh, Bib. Saya karena targetnya mau itikaf, Bib. Dalam waktu dekat tuh. Masya Allah. Kalau saya terlalu kecil kalau itikat. Saya domba kak. Oke, itik ya. Bib, tapi ini ya, Bib, ngikutin isu-isu sekarang, Bib. Sekarang kan lagi panas tuh. Cimahi sama muncul. Enggak dong. US sama ini Iran. Aduh, iya. Pandangan Habib aja sih, Bib. Jangan dulu jauh-jauh. Sebenarnya tidak, saya belum mau untuk merujuk ke situ ya. Cuman memang kita nih sekarang hidup di fase-fase akhir, fase-fase akhir zaman. Seperti mana yang saya akan kupas malam hari ini beberapa tanda aja dulu, beberapa tanda tanda-tanda fenomena akhir zaman itu apa aja sih? Pertama, kata Rasulullah, idza ra'aita syuhan muta'an. Kata Rasulullah, tanda yang pertama jika kita melihat syuhan muta'an, yaitu kekikiran yang ditaati. Kekikiran yang ditaati. Maksudnya apa? Yaitu mereka itu kadang-kadang lebih mementingkan harta, lebih mementingkan jabatan, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah. Itu pertama akhir zaman. Bahwa saya nanti di akhir zaman semua orang kekikiran yang kikir. ditaati. Jadi bagi mereka pelit itu bagus. Pelit itu baik. Nah, bagi siapa, Bib? Bagi siapa? Bagi mereka. Bagi mereka mereka orang-orang yang cinta dunia. Nah, yang bagi mereka yang cinta jabatan. Mereka ibaratnya bangga dengan kekikirannya tersebut. Terus yang kedua kata Rasulullah SAW, hawaan muttaba'an, hawa nafsu yang diikuti. Maksudnya bagaimana? Nafsu itu menjadi pedoman hidup. Jadi pedoman hidup nanti manusia di akhir zaman itu bukan Al-Quran lagi, bukan ulama lagi, tapi apa? Nafsu. Contohnya, Bib? Contohnya ya dia lebih mementingkan logiknya dia. Nafsu itu logiknya dia. Jadi, kekuatan. Jadi kayak gini ya, kayak selama kita bisa ngejalanin itu, kita mampu, hal-hal apa ya pun itu ya, mudorot dan lain-lain. Yang penting masuk gitu. Logis lah, yang penting nggak perlu dalil, kepuasan. Yang penting gue nyaman, gue seneng. Nanti dalilnya tuh semua orang juga berdosa, cuman beda-beda dosanya aja. Nah, itu nanti ujungnya akan seperti itu. Udah kebuktian nggak? Banyak. Sudah banyak. Udah banyak. Pertama sudah kebuktian, kedua sudah kebuktian. Yang ketiga apa Rasulullah? Dunia mu'atsarah, dunia yang diutamakan. Jadi prioritasnya itu, goalnya itu bukan akhirat lagi, tapi keduniaan. Siapa yang paling kaya, siapa yang paling tinggi jabatannya. Makanya tidak sedikit dari mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Ya, seperti sekarang perang kan? Dikejar-kejar. Ya kan sekarang sebenarnya perang itu yang terjadi itu apa? Mencari keduniaan. Iya, betul. Perebut minyak, Bib. Iya, rebutan minyak, rebutan kawasan, keluasan dan lain-lain. Ya, yang dikatakan oleh Rasulullah, bahkan dalam Al-Quran itu Allah sudah kasih tahu, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Dalam Al-Quran Allah katakan mereka itu orang-orang kafir lebih memilih kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Itu yang ketiga. Yang keempat, ijabah kulli dzirra'in birra'yi, kagum dengan pendapat sendiri. Masing-masing merasa paling benar. NPD. Iya, NPD merasa paling, gue yang paling benar, gue yang paling alim, gue yang paling sohe dan lain-lain. Dan itu semua. Dan ini 4 tanda ini sudah terbukti di akhir zaman. Salah 4 ini ya. Yang pertama, Bib, tadi mentaati kekikiran. Berarti semacam pakai bumbu kacang nggak, Bib? Bumbu kacang apa? Sate kikir. Beda.
Kikir kan tandanya pelit ya, Bib. Ya? Sekarang jadi kikir. Kalau mau diplesetin nih. Kalau saya pelitnya Apa ya? karena Cirebon Majalengka pelitnya. Oh. Pelat itu Pelat. Gitu kan cara mainnya. Oh, makanya kata Bro, kita dari jam berapa tadi? Di sini. Jam 8:30. Kita nunggu orang yang pelat kan. Oh iya. masuk itu masuk. Nah, bedanya hemat sama kikir apa, Bib? Bedanya hemat Sama kikir. sama kikir. Jadi kan misalnya contoh misal saya nih, wah saya gak sedekah dulu deh sekarang karena minggu ini kayaknya bakal jarang keluar, jadi buat beli stok makanan aja lah. Nah. Emang sedekah tuh harus banyak. Ya, gitu. Ya iya sudah. Kadang-kadang orang seperti itu memang orang hemat itu dia lebih memanage keuangannya itu. Ini bagi kita sedekah, ini untuk ini untuk saya dibagi-bagi mampu sedekah sekian. Kalau doa sekian. termasuk sedekah gak, Bib? Doa sedekah. Oh, jadinya wah, ada yang minta sumbangan tuh. Sumbangannya saya doain aja ya. Semoga Jangan makin ke doa. jadi. Tabasum senyum kamu kepada seorang itu sedekah. Nah, makanya senyum. Ketika ada bro pinjam duit. Iya, gitu aja sudah. Bagus. Karena sedekah kan bukan hanya harta kan, Bib? Iya, sedekah bukan hanya Senyum. senyum, tenaga, doa, gitu. Pikiran juga. Berarti itu materi sedekah. salah satunya. Materi yang paling sering diininya. Berarti kalau dari materi pun bisa apa aja, Bib ya? Hasil Betul. bumi gitu. Betul. Sedekah kangkung. Nah, makanya di dalam hadis ini Rasulullah bilang apa? Ketika 4 ini sudah muncul, Haji dan Aingkap, kata Rasulullah apa? Ayyaman sabar. Itu adalah hari-hari yang penuh dengan sabar. Artinya banyakin sabar. Banyakin sabar deh. Fihina mithlul qabdul 'alal jamr. Menjaga iman di akhir zaman itu seperti memegang bara api. Oke. Panas gak bara api itu? Panas dong. Panas, tapi kita harus pegang. Enggak lah, apa? Habib aja lah. Panas, Bib. Enggak gini, artinya di akhir zaman itu fitnah semakin merajalela sampai-sampai dengan fitnah tersebut kita ini hampir terlena dengan fitnah tersebut. Iya, Mau nggak ikutan ketinggalan zaman, tapi kalau kita ngikutin iman bakal lepas. Nah, itu kan seperti itu. Tapi mau nggak mau kamu harus tahan itu. Iman ini harus kamu simpan, kamu pegang walaupun panas. Berarti seberat itu ya memegang imam di akhir zaman ya. Makanya. Bara api mah susah ya. Kalau bara suara sih nonton. Terus itu tadi contoh yang keempat, tapi itu yang kayak NPD itu tuh, maksudnya berarti itu mah udah kelihatan banget nih zaman sekarang nih, karena ada satu negara yang mendeklar dialah si keadilan. Iya, Padahal dia admin tuh bumi lah. itu dia. Peace apa kedamaian. Board of Peace. USA. Oh, Kurang sendasli. Dia kan ngomongin perdamaian, padahal dia sendiri yang sebenarnya menciptakan kerusuhan. Iya betul, tidak menciptakan damai. Ya malah kan tadi kalau nggak salah di Amerikanya sendiri banyak yang demo kan? Oh Bahwa iya, penyerangan itu bukan keinginan keinginan masyarakat Amerika. Jadi emang warga-warganya nama normal, kadang pemimpinnya. Ya ada juga negara yang warganya pro Palestina, ada pemimpinnya yang nggak pro Palestina. Nah ini tanggapan Haji di melihat era seperti itu apa sih secara ilmu keduniaan nih? Kan antum ini kan update nih kayaknya nih. Habis dari Cina juga. Oh di Cina ya kan. Utubul ilma walau besi. 9 episode 9 buat itu terus. Nggak ngelihat geopolitik sekarang, Bib. Kalau geopolitik sekarang ya ini sudah ada tanda-tanda genderang perang ketiga akan dimulai, Bib. Pasti akan terjadi itu. Pasti. Pasti. Ini udah terjadi, Bib. Udah terjadi. Perang dunia ketiga udah terjadi karena kalau misalkan sudah Iran sudah dibombardir, kemudian pasti Rusia pasang badan, pun juga demikian dengan Cina, dengan Korea Utara, ya sekutu-sekutu mereka lah, itu pasti pasang badan. Berarti kira-kira negara kita nih Indonesia ini Yang paling aman adalah Asia Tenggara. Kita tidak akan terepek kecuali Cina terlalu pasang badan mungkin, terlalu pasang badan sehingga nanti Cina dibombardir, ya itu akan berepek ke perekonomian kita. gitu. Kalau selama Cina hanya support, hanya bantu, enggak ada masalah gitu. Jadi secara kalau di dunia ini negara yang paling aman ya bener itu saudara antum tuh yang orang Mesir tuh pindah ke sini. Paling bener karena di sana kan lagi konflik. Di Asia Tenggara itu paling aman. Gitu.
Oh, New Zealand itu Oh, New Zealand apalagi? lebih nyaman Apalagi lagi. paling Australia lumayan aman lah. Karena kan Indonesia saya juga mungkin mengklarifikasi supaya ini ya sebagai agen dari pemerintah saya. Iya. Pemerintah Indonesia itu setahu saya itu berusaha menjadi non-blok Bib. Jadi bukan di antara A atau di B itu, jadi di tengah-tengah. Itu wajar kalau misalkan ada kayak seperti apa? Inilah ada karena dari dulu dari zamannya Bung Karno kita selalu itu. Tengah-tengah ya. Nah, selalu non-blok. Cuman yang lucunya sekarang tuh Bang, deklarasi dari pemimpin Indonesia ini, Oh, yang pengen ke Iran. malah pengen ini, kami siap menjadi mediator antara US dan Iran sendiri. Lah, perasaan Amerika sendiri juga kan mengklaim dirinya mediator. Betul. Tapi berarti kita Indonesia Nah, memediasi. Indonesia itu kan sekarang sudah Mediasi. dari beberapa tahun ke belakang sudah menyiapkan sumber daya dari A sampai Z, Bib. Sehingga kita tidak mau bertergantungan kepada negara orang lain. Mungkin juga sikap narsisis dan NPD-nya muncul, Bro. Bisa. Sehingga pengen jadi ini karena dari segi kekuatan apapun kita sudah bisa berdikari secara ekonomi dan secara di Indonesia itu udah bisa sendiri sebenarnya. Harusnya. Udah bisa. Nah, Terus di zaman-zaman Nabi dulu, Bib, kan banyak tuh seperti perang Badar kalau nggak salah kan itu terjadi bulan Ramadan. Iya, perang Badar. Apakah ini juga salah satu tanda apa gitu, Bib? Apalagi anak kemarin sampai cerita kemarin kebetulan kan ketemu sama guru kita semua tuh, Bib. Yang sekarang ke Kalimantan apa kemana tuh. Anak cerita kemarin, Bib. Anak tadi siang persis itu. Kemarin siang anak mimpi kiamat. Wih. Gitu. Serius itu, gak bohong tuh. Terus gimana? Tanda-tanda apa tuh, Bib? Terus langsung nyerang tuh, langsung ada nyerang. Ya memang ittaqu firasatal mu'min kata Rasulullah. Ittaqu Ittaqu firasatal mu'min. firasatil mu'min. Ya, bertakwalah kamu dengan firasat orang mukmin. mukmin. Artinya mimpi orang beriman. Karena itu pasti akan terjadi. Berarti anak beriman, Bib. Iman. Ya kan? Puasa ya. Haji 2 kali usah gak beriman. Haji umroh 10 kali. Bisa. Emang pernah di Ramadan itu ada namanya pas 17 Ramadan perang Badar. Badar. Itu emang ada peperangan perang Badar. Perang Badar itu di Dia di Madinah. Madinah. Di Madinah. Yang ini parit itu bukan ya, Bib? Bukan, itu mah perang Khandaq namanya. Oh, Khandaq, Perang. iya. Perang Badar itu terjadi ya, yang kaum muslimin itu berapa ratus orang, sedangkan ya 20.000. PS 10.000. ya, betul. Kaum Quraisy 1.000 orang, kaum muslimin 313 orang. Itu, kurang lebih seperti itu. Yang menang mana, Bib? MU. Ya, MU 21, Bib. Satu balasan tuh. Jelas di sini yang menang orang Islam, karena orang Islam dibantu oleh para malaikat. Bahkan Nabi Muhammad pun ikut di sini saat itu. Kalau di Indo ada perang sarung tuh. Iya, ada foto perang sarung ya. Perang sarung, ya. Perang sarung. Tapi ini Bib, itu kan tanda-tanda kita bisa sebutlah kalau misalnya yang pernah saya dengar itu tanda-tanda akhir zaman itu kan hal-hal yang kalau sekarang ini kita pikirin itu di luar nalar tuh Bib. Kayak misalnya matahari terbit dari barat itu kan bagi kita, wah kalau sekarang kayaknya gak kepikiran deh matahari dari barat gitu. Misalnya. Gimana caranya matahari dari barat gitu. Nah terus atau apakah itu perumpamaan? Perumpamaan bisa jadi. Allah alam itu perumpamaan. Kalau secara konteks hadis ya mungkin matahari benar terbenam sebarat. Makanya tadi memang kadang-kadang hadisnya Rasul hadis akhir zaman itu tidak bisa ditelan mentah-mentah tekstualnya. Tidak langsung mutlak gitu. Iya, kayak semacam gini. Bahwasanya di akhir zaman ada fitnah Dajjal. Kan yang ada di pikiran kita tuh kalau sesuai konteks tuh sosok Dajjalnya. Dajjalnya ada gitu. Iya, Dajjalnya aja begini, matanya Langsung begini. Padahal sampai sekarang pun sebenarnya sudah keluar fitnah-fitnah Dajjal tersebut. Fitnah Dajjalnya. Sudah keluar dari apa? Contohnya apa? Yaitu algoritma, kita diperbudak oleh algoritma itu termasuk. Enggak, Bib aja kali. Iya, termasuk satu fitnah Dajjal. Akhirnya Pak, kita nih lebih memfokuskan diri kepada sesuatu. Kan mata satu itu tujuan. Iya, tujuan. Kayak handphone aja ini kan sekarang. Ya, betul. Kita semua ngiblatnya ke handphone semua. Iya kan? Kita enggak ya, enggak pakai handphone kita ya? Iya, kita bang enggak ya. Enggak, Bib. Kita beriman soalnya bang. Masalahnya saya ditembak. Ini ada di sini semua. Saya suka seperti ini.
Tapi kayak ini Beb, ya kayak tadi kan misalnya nanti perasaan tuh di akhir zaman, nggak tahu itu fase yang kapannya ya Beb ya, saya kurang tahu tapi sempat baca, sempat nyimak akan ada ular keluar dari ini yang bukan hewan melata Iya, dari hewan- dalam bumi betul. yang bisa ngomong. Betul. Halo. Begitu. Nah, terus kebetulan barusan enggak deh, 2 hari yang lalu saya tuh nemu ini Beb, ikan kepalanya 2. Itu. Di mana? Di rumah. Jadi teteh tuh masaknya ikan kepala 2, ya tanda-tanda akhir bulan gitu. Ikan asin. Ikan asin ada sambalnya. Memang di dalam salah satu hadis sahih, Dajjal itu akan keluar dari daerah Iran, Bib. Enggak, Rasulullah itu mengistilahkan timur. Timur ini bisa dikatakan Irak, bisa dikatakan juga di Iran. Tadi yang saya bilang apa bukan Iran sama itu, tapi apa itu saya ngomong Isfin, apa namanya? Isfahan. Itu. Apa sekarang udah keluar, Bib? Iya, wallahu alam. Wallahu alam. Coba cari tahu, Bib. Tapi Kan banyak teman antum di Tarim sana. Tarim. Ini Iran. Iya kan, deket kan? Beda jauh. Enggak, Bu, tak paham jauh. Maksudnya kan itu dekat tuh daerah Timur Tengah. Coba Bib telepon, Bib. Barangkali udah keluar. Mesir dekat Mesir. Tapi berarti bentukan Dajjal aja tuh kita belum tahu. Dajjal yakhruj min ayn mantiqah. Dajjal, ta'rif Dajjal, aywa, batakhruj fi ayn bilad. Arif wala la? Mau enggak tahu deh. Robin fa'na bimalam tanah Robi alimna. Insyaallah. Asbahan tuh ya semacam dekat daerah Iran. Itu Rasulullah memprediksi dalam satunya yatbi'ud dajjal min yahud asbahan sab'una alfan alaihim tayalisah. Kata Rasulullah akan mengikuti Dajjal 70.000 orang Yahudi dari Isfahan. Mereka memakai apa? Semacam selendang atau pakaian luar seperti pakaian Yahudi ada. Kalau anu Bib, selain Dajjal kan ada siapa sih yang Yajuj dan Majuj. Kalau yang itu sendiri yang 70.000 tuh berniatnya untuk Ya itu mereka akan menjadi pasukan Dajjal itu. Dajjalnya. Ya, Dajjal. Tadi kemudian maksudnya tadi penyebaran pasukan perang atau bersifat Makanya mirip? ini itu kalau kita dilihat sekarang semacam imam besar Iran tuh Imam Khomeini jatuh itu kan ada sebagai skenario orang-orang Yahudi yang akan menaikkan putra mahkota Iran, Pahlavi itu siapa? Reza Pahlavi. Reza Pahlavi yang mana sekarang Reza Pahlavi itu kan dekat dengan pro Israel, pro Yahudi. Ya mungkin itu yang akan membawa mungkin akan membawa skenario seperti itu. bisa jadi. Apa bisa jadi Bib sekarang apa yang terjadi ini Israel ada informasi pasukannya ada 70.000 orang, apakah itu bisa dikaitkan dengan pernyataan tadi? Bisa jadi. Makanya memang akhir zaman, makanya kata Rasulullah di akhir zaman ini perbanyak baca surat Kahfi. Al-Kafir. Ya, banyakin baca surat Al-Kahfi. Minimal hafal dari ayat 1 sampai 10 ayat. Yang gimana sih Bib? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'alhu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasanah sampai Ayat 10. Nah, Bib, kita murojaah Bib. Ayo. Yuk. Bismillah. Yang saya ini tuh perasaannya waktu dulu kalau baca surah Al-Kahfi itu yang di pertengahannya itu ada yang ditandain merah gede tuh. Oh iya. Laptop. Lihat laptop. Tahu gitu doang. Apa nih? Gak ada yang tahu gitu. Apa maksudnya ini? Tengah-tengah surah atau apa gitu. Tapi ini Bib, saya tuh ngomongin ke zaman sekarang ya, di mana kemarin kita kan bahasan kemarin kayak teknologi berkembang, dari mulai teknologi digitalnya, entah AI-nya, artificial intelligence. Saya tuh jadi cocokologi ke fitnah Dajjal barusan, di mana di Islam sendiri kan Nabi Muhammad itu tuh kenapa tidak boleh wajahnya digambar atau dilukis. Nah, ternyata mungkin yang ditakutkan itu adalah ketika sekarang udah ada zaman AI Bib. Bisa jadi wajah Rasulullah bisa disalahgunakan. Nah, itu Ya banyak yang ilustrator tuh. nah, Saya lagi ada di zaman saya Ibnu Aiman gitu ya. Betul. Iya benar. Ini lagi saya Pak Budawas ya mungkin aja. ternyata Sudah diprediksi. bagusnya itu ya ternyata sudah diprediksi dari zaman dulunya. Bagus tuh untung kita Rasul gade ini. Makanya alhamdulillah kita
intinya gini, kita jangan terfokus kepada genderang-genderang perang seperti sekarang yang banyak digembar-gemburkan di sosial media. Sekarang kita lebih fokus menjaga keimanan kita. Setuju. Keimanan kita, ketakwaan kita, perbaiki sholat kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan manusia, dengan manusia, dengan alam. Ya udahlah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian, keluarga kalian dari panasnya neraka. Makanya itu. Makanya manfaatinlah sekarang Ramadan dengan sebaik mungkin. Banyakin ibadah, banyakin banyakin baca surat kahfi, banyakin selawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Apa yang kita bisa lakukan ketaatan, lakuin. Jangan sampai kita tinggalkan perbuatan taat. Karena ya orang yang beriman itu pasti akan selamat dari yang namanya fitnah dajjal. Selama kita beriman sama Allah, selama kita beriman sama Nabi Muhammad, insya Allah kita akan diselamatkan dari fitnah itu semuanya, insya Allah. Tapi Beb, ngomongin akhir zaman ya Beb, itu kan dia bisa lepas dari rukun iman juga kita ya, hari kiamat. Gitu. Yeah. Nah bagi Habib sendiri nih, menghadapi hari kiamat, tanggapan sendiri ya Beb ya. Jadi Habib berkenan gak melihat hari kiamat itu? Atau hari kiamat itu akan terjadi kepada orang-orang yang berdosa atau gimana? Atau ternyata orang yang ini pun ngerasain hari kiamat? Kalau ya, orang beriman tidak akan merasakan hari kiamat seperti yang ada digambarkan dalam Al-Quran. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncang-ganjing dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan di mana bumi mengeluarkan isinya, gunung mengeluarkan lavanya. Waqal insanu malah. Itu semua manusia akan tanya, kenapa nih bumi? Kenapa? Ada apa? Ada apa yang terjadi kepada kok? Kenapa di sini gempa, di sini tsunami, di sini angin puting beliung, di sini gunung meletus? Yauma idin tuhadditsu ahbaroha. Di hari itu semua akan memberikan kabar kepada Allah. Gunung akan memberikan kabar kepada Allah, alam akan memberikan kabar kepada Allah. Yauma tuhadditsu ahbar bi anna rabbaka auhala, di mana Allah itu Tuhan yang paling tinggi. Bi anna rabbaka yauma idin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Dan di hari itu semua orang akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan mereka masing-masing. Amma ya'mal mithqala dzarratin khairan. Siapa orang yang di dunia berbuat baik sekecil biji zarah, maka kebaikan ini akan dilihat nanti di hari kiamat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dan siapa orang yang berbuat buruk walaupun keburukan itu kecil, keburukan ini akan menjadikan menjerumuskannya ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak akan kita rasakan selama kita orang beriman. Berarti ketika yang lain ngerasain ternyata, wah ini ada gunung meletus gimana Yes. Dari orang beriman makan kayak wing. Gimana nih? Langsung dipakan. Tahu udah beres aja dah. Yang dibangkitin aja kita nih. Seperti itu. Itu manfaat. Itu perumpamaan berarti surat Al-Zalzalah. Sama kayak Al-Qari'ah berarti, Bib? Iya, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, ma'adraka mal-Qari'ah. Terakhir Bib, Rasulullah kan pernah meriwayatkan atau kalau hari kiamat itu, kalau hari kiamat besok dan kita punya bibit di tangan, maka kita disuruh untuk menanamnya. Belum biji kurma ya? Bibit kurma itu. Biji-bijian. Benar Bib, pernah dengar itu riwayat itu? Belum pernah dengar itu. Tapi ada pernah dengar. Tapi katanya perumpamaan juga sih katanya tuh. Jadi mungkin perumpamaannya walaupun ada mungkin itu katanya tuh yang setengah aku ya Bib ya. Pas waktu kiamat itu adalah ketika kamu sekarang buka biji rumah nih, tanam aja sekarang. Nah itu tuh kalau udah tumbuh itu nanti kiamat. Gitu. Jadi untuk perumpamaan kalau hari kiamat itu tuh dekat betul katanya tuh ya. Atau juga bisa diartikan ya mungkin di akhir zaman teknologi canggih itu akan hilang, akan sirna. Dan sehingga mungkin Rasulullah mengisyaratkan kepada kita, tanamlah padi di rumah sendiri, tanamlah mungkin tumbuhan di rumah sendiri gitu loh. Iya. Mungkin bisa ke situ juga arahnya seperti itu. Tapi kalau Ana sih jangan dulu kiamat, Bib. Kenapa tuh? Ana belum punya mobil listrik. Aduh, saya juga belum kurus. Nanti Bib kalau udah punya mobil listrik. Belum mencapai cita-cita ya. Anak kira jangan lu kiamat. Anak belum punya iman yang kuat, belum punya mobil listrik dia. Menikah, Bib. Menikah. Oke, kita lanjut. Boleh kiamat asal. Kesimpulannya, jagalah diri kita, jagalah keluarga kita, jangan sampai diri kita ini di akhir zaman semakin mengikuti zaman sampai kita melupakan
bahwasanya kita ini adalah hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala dan melupakan hak-hak kita sebagai seorang hamba, yaitu ibadah dan patuh kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah.